Indonesiaku. Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita hari ini kembali belajar tematik 3H, yaitu tentang Praja Muda Karana. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar yang namanya tentang kepramukaan, baik itu dari lambang, kemudian seragam, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kepramukaan tersebut. Nah, untuk hari ini kita juga akan kembali belajar tentang kemandirian. Ya, kemarin sama Miss Irma sudah dijelaskan bagaimana kita harus bermandiri. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu seperti biasanya, ayo kita angkat kedua tangan kita dulu. Ya, kita akan membacakan doa sebelum belajar. Are you ready? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima ilmu hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran kedua dan keempat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tak seperti biasanya, Bunita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik mengobrol dengan Christina, Bagus asik membuat kapal-kapalan, sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Bunita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya.
Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. "Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur," kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. "Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru," Bu Guru berkata. "Terima kasih Bu," ucap Bagus. "Hai ya Bagus, selamatlah ya," kata Andre. "Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu, Bagus?" Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. "Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya?" Setuju. Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Bagaimana anak-anak setelah menyaksikan video tadi? Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah, anak kelas 3 adalah anak-anak yang hebat dan soleh-soleha. Anak-anak, berdasarkan dari penjelasan video yang sama-sama kita telah saksikan, setiap orang itu berhak mengambil keputusan yang sifatnya baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang banyak. Keputusan untuk orang banyak biasanya diambil berdasarkan pemikiran orang banyak pula. Makanya biasanya dilakukan dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah. Musyawarah merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia, yaitu yang sesuai dengan sila keempat. Masih ingat apa bunyinya sila keempat? Iya, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, masih ingat pula kan lambang atau simbolnya apa? Ya, yaitu kepala banteng. Dari hasil bermusyawarah tadi, maka seluruh peserta musyawarah wajib melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dari penjelasan tentang musyawarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu. Bukan hanya saling menghormati dan menghargai dalam hal berbeda pendapat saja,
Tapi bangsa Indonesia juga saling menghormati dan menghargai dalam hal keagamaan. Karena agama yang ada di Indonesia itu ada berapa? Ya, ada 6 ya. Nah, seperti dalam penjelasan berikut ini. Perbedaan agama tidak menjadikan bangsa ini berpecah belah. Beribadah merupakan bagian dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang simbolnya yaitu bintang. Apakah kalian tahu arti dari lambang bintang tersebut? Ya, sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang bersudut 5 ya, dan berlatar hitam. Warna hitam melambangkan alam semesta. Sedangkan lambang bintang melambangkan kuasa Sang Pencipta yang menerangi alam semesta ini. Setiap penganut agama dapat beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, seperti yang terlihat dalam video berikut ini. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Hanya Nabila, jajan yuk." "Enggak ah, aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh. Boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama.
atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin. Ujar Kristina. Om Anugraha Amertadi Sanjiwania Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Kristina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Setelah kita menyaksikan video tadi, bagaimana? Sangat indah bukan? Sikap saling menghormati antara penganut agama akan menciptakan kerukunan dan kedamaian, ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian di lingkungan rumah kalian ada yang berbeda agama dengan kita, bukan berarti kita saling mengejek atau menghina atau mengganggu satu sama lain. Dalam surat Al-Kafirun ayat 6 tadi dikatakan bahwa untukku agamaku dan untukmu agamamu. Itu berarti bahwa kita memiliki kepercayaan dan agama masing-masing. Jadi kita tidak boleh saling menghina atau mengejek agama orang lain. Alangkah indahnya jika kita bisa saling menghargai antar umat beragama. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Iya, betul. Tadi kita sudah belajar tentang mengambil keputusan dalam bermusyawarah. Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dan dari hasil musyawarah tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan kita juga sudah belajar tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Berbagai agama di Indonesia tidak menjadikan bahwa bangsa Indonesia ini menjadi pecah belah atau menjadi bermusuhan.
Anak-anak, Miss rasa cukup dulu pembelajaran kita hari ini ya. Besok kita ketemu lagi dengan pembelajaran tematik. Jangan sampai dilupakan ya apa yang sudah kita pelajari. Tetap semangat walaupun kita dalam keadaan berpuasa. Berbanyaklah melakukan ibadah keagamaannya. Cukup sekian dari Missnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.